Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Seperti yang gue mention di depan tadi, untuk episode kali ini kita kehadiran 2 bintang tamu dan saat ini kita sudah bareng Headsback. Headsback merupakan unit EDM dari utaranya Jakarta, dari Tanjung Priok guys ya. Yep. Gokil. Penggawai oleh 3 anak-anak muda. Umurnya masih belia-belia banget tapi musiknya kece-kece banget. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu? Gue Satria Indra Praja, bisa dipanggil Cibe aja. Ya, gue Britya, panggilannya Bre. Gue Ruci. Apa? Megang apa kalian? Oke, Di ini departemen apa? coba roles-nya Gue dulu. sebagai produser plus arranger. Oke. Gue sebagai songwriter sama vokalis, MC Gue juga. sebagai komposer sama disc jockey. Oke, siap. Jadi memang EDM, jadi turntable konsepnya. Iya. Itu berarti kalian kalau ciptain karya tuh brainstormingnya gimana tuh? Karena 2 produser gitu kan, terus songwriter, apakah bikin beatnya dulu baru akhirnya bikin lirik atau lirik dulu terus beat ngikutin atau gimana? Nah, siapa yang mau jawab? Kalau awal-awal kita selalu ada beat dulu, baru dikerjain vokal, si Bretya lanjut kerjain. Tapi sekarang ini kita untuk yang baru-baru ini nih, terutama yang akan dikerjain nanti ke depannya itu mulai dari brainstorming kisahnya dulu apa nih. Oh, oke. Jadi story-nya temanya dulu. dari temanya Ah. dibangun. Bangun. Temanya baru dibangun, baru kita kayak fabrikasi lah beatnya gitu loh jadinya. Dan memang salah satu ciri khas yang berusaha untuk kita ambil adalah kita tuh pengen misalnya EP atau apa segala macam, kita tuh pengen berkesinambungan. Jadi kita bikin dulu satu garis besarnya, satu lagu saling berkaitan satu sama lain gitu. Pengen itu sih yang kita lagi ini. Jadi benar-benar kita brainstorming secara garis besarnya dulu. Baru ini artinya apa yang mau kita bicarakan di satu lagu ini, baru kita mulai dari beatnya. Nah kalau masalah untuk beatnya dulu, lirika dulu, sekarang lebih fleksibel sih. Kadang bisa lirika dulu, kadang bisa beatnya dulu. Cuma bener apa yang kata Cibe bilang, lebih enak beatnya dulu. Itu aja. Oke. Dan kalian udah ngomongin proyek terbaru, padahal kalian baru banget ngerilis EP ya. Iya. Produktif banget. Baru banget ngerilis EP isi 6 lagu. Judulnya apa, Bro? We are. Enggak, judul EP-nya dong. Oh, judul IP-nya. Hatswala. Hatswala. Hatswala tuh apa tuh? Hatswala itu Drifting. in Arabian. Oh, mobil. Iya. Oh, jadi ada something to do dengan nama band kalian Headsback gitu ya? Iya. Karena Headsback juga kan satu jenis mobil. Iya. Ya kan? Kenapa mengambil itu sebagai nama album? Nama EP, sorry. Oke. Karena itu satu sekalian kesinambungan juga sama namanya Headspace itu juga karena musik kita itu tuh di EP yang kita bikin itu banyak banget elemen-elemen dan instrumen yang Arabian. menjurus ke Timur Tengah. Oke, jadi istilah driftingnya diambil karena untuk berkesinambungan ke mobilnya Headsback. Iya. Kalau untuk bahasa, kenapa bahasa Arab? Karena menggunakan unsur Timur Tengah di lagu-lagu kalian. Betul. Emang seberapa kental unsur Timur Tengah yang kalian sajikan di setiap musik kalian? Hampir semua sih, karena memang kita kan memang ciri khasnya adalah kita membawa musik musik apa namanya? Etnik. Alat musik etnik, dan etnik yang paling kental di musik yang EDM tuh sebenarnya udah sering banget dijamah ya. Ya salah satunya adalah Timur Tengah. Ciri khas banget. Ya. Tapi menarik banget ngomongin nama Headsback itu ya. Itu kenapa diambil sebagai nama band? Itu kita pergi kemana-mana bareng dan di dalam mobil itu suka kayak enak nih kayaknya nih bikin lagu kayak gini. Soalnya kan kita kalau pergi kemana tuh selalu Membahas karya, sering carpool gitu ngobrolin ya. tentang karya. dan kita kebenaran yang punya mobil tuh mobilnya selalu hatchback. Oh, Tipenya. jenis mobilnya Headsback. Kayaknya keren juga nih kalau dijadiin nama ini nih. Cuma kita tambahin Z lah di belakangnya. Dan kalian sering kemana-mana bareng. Emang ini apa nih? Tergabungnya karena kalian pertemanan di kampus atau di organisasi atau gimana? Kita sebenarnya teman sekolah ya, teman sekolah dari SMA, dari SMA. Kalau saya sama dia mah udah lama. Tapi kita bener-bener kenal bareng nih bertiga ini di SMA bareng. Dan kita tadinya bikin musik, sama-sama bikin musik. Awalnya saya sama dia, terus dia juga ngelihat ternyata tertarik. Kita bikin project sendiri-sendiri dulu. Awalnya kita bikin project sendiri-sendiri dulu dengan tipikal musik yang berbeda-beda pula. Cuma lama-lama kita
menyadari karena kita suka brainstorming, coba dong nih musik gue gimana nih Ci gitu, musik gue gimana nih B. Iya, bareng-bareng. Iya, kita saling inilah beri kritik masukan. Lama-lama kita menyadari kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Lama-lama Klasik yang, sih. iya, yang lu bisa lakukan gue nggak bisa lakukan, yang gue bisa lakukan lu nggak bisa lakukan. Daripada sendiri-sendiri jalannya, kenapa kita nggak bareng aja. Dan bener-bener baru formnya sekitar setahun 2 tahun yang lalu gitu. Berarti 2022. Dua-duaan lah ya. 2022 dan sekarang 2024 awal lah ya ini masuknya ya. Iya. Kita baru karya pertama aja. 2024 udah ngerilis EP, berarti kalian cenderung produktif sih. Iya. Formnya 2022 awal, cuma kita rilisnya 2023. Rilis pertamanya 2023. Kalau untuk EP sendiri, apakah emang mengambil benang merah khusus selain dari segi musik ya? Kalau musik tadi udah dijelasin bahwa ada unsur etnik Timur Tengah. Tapi kalau untuk secara tema lirik ada benang merah khusus nggak yang diusung? Kalau untuk tema lirik, karena gue sebagai penulis di sini, untuk ini ya, untuk di Hajuala ini enggak sih. Maksudnya belum seketersenambungan itu, karena memang ini adalah masih find out kita tuh mau ciri khasnya apa sih, kita tuh mau ininya apa. Jadi kita benar-benar berusaha untuk kita cari identitas musiknya dulu. Jadi bukan liriknya dulu, karena lirik itu bisa lebih fleksibel. Kita lebih ke identitas sound design kita mau seperti apa, ciri khas suara kita mau seperti apa, itu dulu. Cuma nanti untuk yang ke depan-depannya kita ada beberapa project ya, sedikit-sedikit. Itu baru kita udah tahu ciri khas kita, baru kita mau kesinambungan seperti yang kita bilang tadi. Makanya seperti yang Cibe bilang, kita baru workflow-nya baru kita ubah setelah EP ini keluar justru. Oke, jadi emang ini menuntaskan aja tuh ya. benar. Keluarin dulu deh. Secara musisi tuh emang biasanya goals-nya, aim-nya awal tuh harus ngeluarin karya sih. Betul. Setelah itu nanti bertumbuh dengan sendirinya gitu Betul, ya. betul. Karena memang cukup muda lah kalau 2022 mah, berarti kan 1,5 tahun ya. Iya. Dan itu udah rilis EP produktif banget sih. Terus kemudian apakah dari EP tersebut respons masyarakat gimana? Respons pendengar gimana? Ya respon-respon pendengar sih udah mulai ini ya, udah mulai banyak juga yang ngerasa kayak, oh ini soundnya udah mulai lu banget nih bang. Gue kan juga beberapa kali punya temen anak-anak kampus seni gitu di KJ, dan mereka dengar, mereka bilang, wah ini lagunya udah lu banget nih. Mereka seperti tidak bisa menjelaskan itu apa, cuma mereka udah tahu itu lagu. Udah Dan ada ciri khasnya. iya, dan itu menurut gue udah yang bagus ya, karena nggak semua orang ngerti musik, tapi ketika orang awam sudah paham apa yang berusaha untuk kita sampaikan dan mereka tahu itu lu gitu, menurut gue itu udah aim the right spots. Siap. Gitu. Dari data streaming dari ke-6 lagu tuh mana yang paling banyak didengar? Didengar Kontrol. Kontrol sama We Are sih, karena itu juga rilis bener-bener pertama kali, karena kita juga rilis EP-nya ini kita mulai dari 3 lagu dulu nih. 3 lagu dulu kita rilis, habis itu baru lagu sisanya menyusul. Mungkin itu juga bersambungan dengan kenapa lebih banyak, karena rilis duluan sebenarnya. Iya. Kontrol dan We Are yang paling banyak didengar. Dan kita bakal minta kalian mainin We Are, tapi nanti dulu kita jeda dulu. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita.